kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. Di salah satu konveksi, tepatnya berada di Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Konveksi ini menghasilkan ratusan sampai ribuan pitch barang setiap mendapatkan pesanan. Konveksi ini pun memiliki 30 karyawan, mau itu di bidang produksi, kemasan, pemasaran, dan juga desain. Setiap minggunya, konveksi ini menghasilkan banyak sekali limbah konveksi, terutama kain percak. Biasanya, kain percak ini selalu ada yang mengambil setiap minggunya, namun ada beberapa kain percak yang tersisa. Di balik semua itu, kami bertemu dengan seorang ibu rumah tangga yang bekerja sebagai dosen farmasi di salah satu fakultas di Kota Bandung, bahkan aktif sebagai ibu PKK di Kecamatan Ujung Berung yang sangat gemar memiliki hobi mendaur ulang limbah konveksi. Beliau bernama Ibu Ratna. SMP Baitur Rahman menjadi target kita untuk melakukan sosialisasi pendaur ulangan limbah konveksi. Dan tentunya kita didampingi oleh Ibu Ratna selaku pemateri di sosialisasi ini. Bahkan, beliau langsung mempraktekkan cara mengelola limbah konveksi kepada siswa-siswi Baitur Rahman. Alasan kita memilih target pelajar karena rumah di line ini bisa masuk satu line mata pelajaran yang ada di SMP tersebut. Bertujuan untuk mengedukasi sejak dini cara mendaur ulang sampah. Manfaatnya agar siswa-siswi tersebut memiliki keterampilan dan mengasah kreativitas dan peduli terhadap lingkungan.
Pak Asep. Kita mau nanya-nanya soal konveksi di Pasir Jati khususnya Kecamatan Ujung Berung. Nih Pak, aku mau nanya kalau misalnya setiap harinya atau misalkan menjahit itu seberapa banyak sih Pak? Entah itu per bal atau per kilo atau dihitungnya seperti apa? Biasanya kita jahit itu sesuai PO yang ada, gitu kan. Jadi tergantung PO-nya berapa, tapi hitungannya tetap per piece. Karena biasanya kita ada yang pesan sekian ribu piece atau sekian ratus piece gitu. Ya mungkin itu kalau dari segi pesanan. Kalau secara pekerjaan mungkin ya tergantung tingkat kesulitan dari pekerjaan tersebut. Biasanya kalau pekerjaannya lebih mudah, maka pendapatannya akan banyak. Tapi kalau pekerjaannya agak sulit, mungkin agak berkurang. Nah, setelah menjahit itu kan Pak, biasanya ada kain percak sisa atau misalkan yang gagal gitu. Karena itu biasanya dikelola sama konveksi atau memang ada yang mengambil? Nah, untuk kain percaknya sendiri atau kita istilahnya sebut majur gitu kan, itu udah ada yang ambil. Jadi kita nggak tahu dari yang ngambil itu mau dibikin apa, gitu kan, mau didaur ulang apa gitu kan, nggak tahu. Tapi itu dari perca udah ada yang ngambil. Terus kalau ada yang reject ataupun ada yang gagal gitu, kita simpan karena itu ya udah termasuk kuantiti hitungan gitu. Nanti diganti gitu kan kalau masih ada bahannya. Nah, berarti itu tuh Pak, kalau misalnya kainnya gagal, kain majunya gagal, itu diambilnya tiap hari atau ada hitungan per minggu, per bulan? Itu biasanya nggak tentu ya. Tergantung di sini, kalau memang udah banyak, kadang seminggu sekali diambil. Tapi kalau memang masih sedikit gitu kan, kadang-kadang 2 minggu atau sebulan gitu. Jadi dilihat banyaknya kan. Kalau sedikit mah kapok ngambil gitu. Nah, di sini tuh sebenarnya ada berapa karyawan sih Pak? Kalau keseluruhan sih lebih dari 30 orang. Berarti udah Banyak banget, tapi kita ada di 2 tempat. Dan ada yang di pemasaran, ada yang di produksi. Ya, mungkin segitu aja dari aku Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Karmila, umur saya 55. Hari-hari saya dosen, tapi aktivis juga di PKK. Pendidikan Ibu? Terakhir S2 Biologi UGM. Kenapa dari dosen lebih memilih membuat kerajinan rumah dilan, Bu? Dosen tetap, cuma saya berpikir di Bandung ini banyak konveksi. Nah, kenapa nggak dikaryakan gitu ya? Dan ramai juga ibu-ibu yang ibu-ibu, terutama ibu rumah tangga, hanya mengasuh rumah tangga, merawat anak, merawat suami, dan dapur. Gimana ya, kasur dapur gitu lah. Motivasi awal memilih untuk membuat kerajinan rumah dilan itu apa sih, Bu? Karena saya lihat di Ujung Berung ini, terutama di Kecamatan Ujung Berung, itu banyak konveksi. Nah, di mana-mana konveksi. Nah, sebagian saya juga pernah nanya, dibuang begitu saja dengan serpihan-serpihan atau kain-kain percahnya dibuang begitu saja, atau ada juga yang membakar sehingga yang buat kita polusi. Kenapa rumah Ibu ingin dijadikan rumah dilan? Karena rumah saya juga ada beberapa ruangan, ya nggak bisa juga sih. Alangkah baiknya saya ingin membuat rumah dilan itu, ingin mengajak teman-teman, saudara, adik-adik semua untuk berkarya. Alangkah baiknya dari secercah sampah itu menjadi produksi bernilai tinggi. Apakah membuat kerajinan membutuhkan biaya yang besar, Bu? Sebenarnya tidak membutuhkan biaya apapun, ya paling benang-benang gitu aja, dan jarum ya udah biasanya ada di rumah gitu ya. Nah, dan untuk mungkin kalau maju nanti ya pasti butuh dana agak sedikit besar gitu. Tapi kalau untuk sekedar belajar gratis nggak ada apa-apa. Kenapa Ibu lebih memilih menggunakan limbah konveksi untuk membuat kerajinan, Bu? Karena saya pikir kita tuh memakai baju
itu limbah kain ya, terutama limbah baju, limbah kain itu terurai ya minimal kurang lebih 20 tahun. Apakah kita harus beli baju selama satu baju selama 20 tahun? Kan enggak ya. Pasti ibu-ibu yang lagi hebring yang apa pasti ingin yang terbaru. Nah, bagaimana caranya ibu-ibu menjahit baju kan ada limbahnya itu. Nah, alangkah baiknya kita buat satu produk, misalkan tas, sampai back cover segala macam ya, boneka gitu. Alangkah baiknya ya kita memanfaatkan hal yang terkecil. Oke, makasih Bu. Sama-sama. Ya, tepuk tangan deh.